Assalamualaikum dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam hari ini saya berada di Raymond Magsaysay Center. Ya, ini di jantung kota Filipina. Ya, saya kira kalau Anda kenal Raymond Magsaysay, itu toko Filipina yang terkenal banget dengan penghargaannya ya. Dulu ada Pramudia Anantatur, toko Indonesia yang pernah mendapatkan Raymond Magsaysay. Tapi sebetulnya saya tidak ingin membahas itu. Hari ini kita konsisten, kita tetap ingin membahas tentang marketing management. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara marketing management saat ini, semuanya serba berubah. Ya, lingkungan berubah, apalagi kita memasuki namanya era digital. Semuanya seolah-olah serba digital. Dan seperti kita ketahui, isu-isu terhangat, isu-isu terkini kemudian begitu gampangnya tertularkan gitu ya. Lewat media-media sosial gitu ya, lewat informasi yang memang setiap hari kita temui. Nah, kalau marketing ini tidak beradaptasi, saya kira dia menjadi tidak relevan dan akan sulit untuk digunakan sebagai alat dalam memenangkan hati konsumennya. Oleh karena itu saya kira pada pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana isu-isu, contohnya misalnya isu tentang sustainability marketing. Ya, orang bicara tentang green, orang bicara tentang bagaimana kelangsungan hidup lingkungan, dan itu tentu saja harus direspons. Ya, direspon oleh marketing, direspon oleh rekan-rekan yang selama ini berkecimpung di dunia marketing untuk melakukan sesuatu. Gitu. Karena kalau tidak, itu artinya kita tidak menjadi relevan, sehingga kemudian kita nantinya tidak bisa memanfaatkan marketing secara optimal. Nah, kalau di zaman dulu kita masih mengingat ya, marketing mix ya, 4P, atau bahkan 7P kalau dia jasa, ada produk, ada price, kemudian ada promotion, dan tentu saja ada place. Nah, kalau dalam konteks green, ya tentu saja kita punya green marketing mix gitu ya, bahwa produk yang kita ciptakan itu harus produk yang green gitu ya, harus produk yang memang betul-betul merepresentasikan produk yang punya standar keamanan, punya standar produksi yang baik yang tidak merusak lingkungan. Karena apapun saat ini ketika kita bicara tentang green, kita bicara tentang sesuatu yang berorientasi kepada lingkungan, yang memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan cara apa? Dengan cara berkontribusi bukan hanya sekedar untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan konsumen, kepentingan society, kesinambungan bumi kita ini. Jadi produk yang Anda jual itu adalah produk-produk yang memang punya standar itu. Ya, yang kedua tentu saja pricing. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pricing itu kalau dia green dia akan mahal. Ya, kita masih ingat dulu ketika setiap supermarket mencharge setiap kali kita menggunakan plastik, ya kita ada biaya tambahan. Banyak orang yang protes. Tetapi di sisi lain ada juga konsumen yang peduli yang yakin bahwa memang harus dilakukan seperti itu. Supaya kita punya awareness, kita punya kepedulian gitu ya. Dan somehow beberapa customer ya memang menganggap bahwa produk-produk yang ramah terhadap lingkungan, dia harus membayar lebih gitu. Kenapa? Karena ada proses yang mungkin lebih mahal, katakanlah dalam seperti itu. Ada proses di mana kita juga, tapi di sisi lain harga itu meskipun mahal, itu merefleksikan bahwa kita peduli gitu. Kita mendukung, kita support ya. Jadi perusahaan silakan aja misalnya memberikan harga yang lebih, tetapi pada saat yang sama dia juga menunjukkan itikat, juga menunjukkan kepada konsumennya bahwa ini adalah produk yang memang green, ramah terhadap lingkungan. Dan saya kira ini sangat penting buat kita ke depan. Nah, tapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena harga yang tinggi, tentu saja ya bagi sebagian konsumen yang punya daya beli terbatas, tentu saja ini adalah challenge. Tapi buat perusahaan saya kira ini adalah kesempatan untuk lebih kompetitif, lebih mungkin efisien, sehingga kemudian bisa memberikan harga yang kira-kira pas, yang kira-kira kompetitif di mata konsumen. Sehingga kemudian ke depannya produk-produk ramah lingkungan itu justru menjadi alternatif. Hari ini saya kira ya masih berlaku pemerintah memberikan insentif untuk mendorong bagaimana kendaraan listrik itu. Contoh ya, produk kendaraan listrik yang green itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Ya, ada insentif pajak lah, harganya yang murah, kemudian under deal-nya lah, bebas ganjil genap. Itu semua sebetulnya trigger ya supaya untuk menciptakan namanya awareness. Ya, kalau kita udah awareness, suatu ketika nanti ya menjadi lucu orang-orang yang boros, menjadi lucu orang-orang yang tidak save energi. Yang berikutnya adalah, ya tentu saja kita harus care dengan promotion. Alat promosi yang kita gunakan itu juga harus menunjukkan bahwa dia green. Ya, jangan pasang baliho, pasang banner, pasang billboard gitu ya. Begitu besar
sehingga kemudian listriknya menjadi boros, ya. Kemudian mungkin tempat yang digunakan juga tidak safe buat masyarakat, ya. Tempatnya yang di tempat dipancang itu juga bekas pohon yang ditebang dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan. Jangan sampai produk-produk periklanan yang kita buat itu justru boros energi, boros sumber daya, gitu ya, sehingga kemudian justru ya punya dampak buruk terhadap lingkungan. Ya, yang terakhir barangkali tempat yang kita gunakan, gitu ya. Tempat yang kita gunakan itu juga harus merefleksikan green, gitu ya. Saya kira banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang dulunya sangat eksotis, tapi begitu bisnis masuk justru rusak. Ya, banyak mungkin tempat di puncak sana yang dulunya hijau dengan kebun teh, tapi begitu dikelola oleh pihak tertentu, itu justru merusak pemandangan, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini adalah challenge buat kita semua. Karena lingkungan adalah sesuatu yang harusnya kita pelihara, sesuatu yang harusnya kita care. Dan marketer juga harus care di situ. Ya, jangan bikin produk yang boros, jangan bikin sesuatu yang membuat sumber daya itu hilang begitu saja. Sehingga kemudian seolah-olah kita ini ngomongnya green, tetapi pada saat yang sama tindakan kita tidak green. Ya, saya kira untuk sementara itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian, isu green di tengah digital ekonomi, digital bisnis, digital marketing ini begitu berhembus kencang. Dan saya kira kalau Anda bisa menyajikan sesuatu dengan cara yang berbeda, menggunakan marketing mix yang green, maka Anda insya Allah akan mendapat tempat di hati konsumen di masa depan, ya, dan bisa tetap eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.